Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Aku mendengar ucapan itu sembari terus bertarung. Air mataku menetes, tertutupi dengan derasnya hujan dari Nyi Sendang Rangu. "Bertahanlah sebentar lagi, Mbah Buto," ucapku. Saat melihat jalan sudah terbuka, Cahyo bersama Wanasura dan Wanasudra melompat menerjang Batara Naga yang sudah penuh luka dan menghajarnya sekuat tenaga. "Danan, jangan lupa kunjungi makam ayahmu di Bukit Batu. Ada burung calak kecil yang akhir-akhir ini sering hinggap di batu nisan ayahmu," kumam Butolireng sambil sedikit tersenyum. Nyi Sendang Rangu mendekati Butolireng dan beristirahat di bahu raksasa yang sangat besar itu. Pak Le berusaha tegar sembari memanggil Geni Paraloka untuk membakar satu lagi mata Batara Naga. Jurus pamungkas Bimo Pendekar Sambara, pembakar angkara Geni Paraloka. Pendekar Bimo Sambara, sebenarnya aku suka nama jurusmu itu. Bahkan aku hafal hingga saat ini, ucap Butolireng lagi. Mendengar ucapan itu, seketika ketegangan Pak Le tergoyak. Ia mengusap air mata dengan tangannya sembari terus bertarung. "Mbah Buto, kalau Rahwana punya kisah cinta sejati, maka kami juga punya kisah legenda raksasa Bukit Batu pelindung bumi, Butolireng," ucap Cahyo yang sedari tadi menyeka air matanya dengan sarungnya. "Ada sebuah ilmu yang kurindukan, ilmu andalan ayahmu, mantra yang mematikan untuk lawannya. Namun hembusan anginnya membuatku merasa tenang," ucap Butolireng. "Aku mengerti ilmu yang ia maksud. Mungkin tidak ada salahnya aku menggunakan ilmu bapak yang hampir tidak pernah kugunakan ini. Sebuah mantra kubacakan tepat ketika Batara Naga menyerangku. Layaknya puisi yang tak berhenti mengalun. Aku membacakan mantra yang menimbulkan angin besar di sekitar kami. Gambuh Rumekso." Pukulan Batara Naga yang sudah mulai melemah terpental dengan angin yang datang dari jurus ini. Sisa anginnya berhembus dengan tenang ke arah Butolireng dan membuatnya semakin tersenyum. Api sisa ledakan meteor tadi terbawa terbang bersama dengan angin Gambuh Rumekso. "Danan, arahkan ke ajimat itu," ucap Pak Le. Benar, api itu berasal dari korek api yang bisa membakar ajimat itu. Aku pun mengarahkan api itu ke arah ajimat Wayang Durga yang digenggam oleh Batara Naga dan membakarnya perlahan. "Tidak, kekuatan terkuat di sentra ganda mayat harus bangkit," umpat Batara Naga. Namun Pak Le tetap mempertahankan api itu dengan ilmunya agar tetap menyala. Cahyo menepuk pundakku seolah memberi isyarat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pak Le membakar kami dengan Geni Paraloka untuk memulihkan kekuatan kami, walau hanya sedikit. Sementara aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan Wanasudra. Kerisku sudah dipenuhi kilatan cahaya putih, sementara Cahyo sudah menggunakan ilmu penguat raga pada dirinya dan kedua kera raksasa sahabatnya itu. "Hanya kematian yang menunggu kalian di tempat ini," ucap Batara Naga yang ternyata masih bisa berdiri dan menghadang kami. Ia menyelimuti lengannya dengan kekuatan hitam mencoba menahan kami. Namun sebelum ia sempat menyerang, sukmaku sudah terpisah dengan ragaku dan membelah lengan Batara Naga. Belum sempat bereaksi, seketika Wanasura sudah melesat menghantamkan serangannya tepat di bagian leher Batara Naga dan melompat ke belakang makhluk itu. Saat ragaku kembali menarik sukmaku, Wanasudra melemparkan tubuhku ke arah Batara Naga, tepat di arah jantungnya. "Ini serangan terakhir." Aku melesat bagaikan kilatan putih menembus jantung Batara Naga hingga berlubang.
Di belakang, Wanasura dan Cahyo sudah bersiap menangkap tubuhku. Seketika Batara Naga tidak bergerak dan jatuh ke tanah. Matanya yang sudah terbakar dan berbagai luka di tubuhnya membuatnya benar-benar tak berdaya. Setan-setan dari sentra Gandamayut lainnya akan membalas kalian, ujar Batara Naga yang kesadarannya mulai menghilang, bersamaan tubuhnya yang menghitam seperti arang yang rapuh. Mengetahui pertarungan telah usai, kami pun menghampiri Butolirang yang sudah tidak mampu lagi bergerak. Aku tahu ilmu Pak Le pun sama sekali tidak mampu untuk menolongnya. Kalian tahu kenapa Butolirang tidak pernah meninggalkan Bukit Batu, ucapnya Sendang Rangu. Kami menggeleng sambil menitikkan air mata. Selain karena menyukai tempat itu, Butolirang dikutuk bahwa ia akan menghadapi kematiannya saat meninggalkan Bukit Batu. Saat mengetahui tentang pertarungan ini, ia merasa ini adalah saat paling tepat untuk menggenapi kutukan itu. Jelasnya Sendang Rangu. Saat ini aku tak bisa berhenti tertawa. Kenapa kalian malah menangis? Akhirnya aku bisa memiliki akhir yang indah seperti sahabatku, Bisma. Ini adalah hadiah terbesar, ucapnya. Aku pun bersandar pada tubuh Butolirang di tengah hujannya Sendang Rangu. Istirahatlah Mbah, kami akan tetap di sini sampai Eyang benar-benar terlelap, ucapku sambil bersender di antara bahu dan leher Butolirang. Cahyo, Wanasudra, dan Wanasura tertidur lelap di dada Butolirang, sementara Pak Le menempelkan dahinya di pipi Butolirang. Terima kasih, Pendekar Sambara. Tidak, aku salah. Terima kasih, 3 pendekar jagat Segoro Demit. Sebuah ucapan terakhir sang raksasa penunggu Bukit Batu Desa Kandimaya. Sebuah legenda akan sosok raksasa yang memilih jalan hidupnya untuk melindungi kami. Kembali lagi bersama saya Ardian, host favorit kalian di Radio Tengah Malam. Sebuah gempa besar yang berpusat di perbatasan Jawa Tengah terasa hampir oleh setengah penduduk Pulau Jawa. Penyebab gempa masih misterius, namun beberapa pendengar Radio Tengah Malam mengirim cerita menarik nih. Kalian percaya dengan adanya sosok lain yang hidup berdampingan dengan manusia? Atau alam lain yang bersanding dengan alam manusia? Ada yang mempercayai bahwa gempa kemarin disebabkan oleh pertarungan besar antara sosok dedemit yang bangkit dari kerajaan sentra Gandamayut. Sebuah tempat yang diceritakan di kisah pewayangan sebagai kuburan terangker dan dihuni oleh dedemit yang sudah ada sebelum peradaban manusia. Kebangkitan mereka digagalkan oleh sekelompok orang yang dititipi kemampuan oleh Yang Maha Pencipta untuk menjaga tanah ini dan makhluk-makhluk itu. Sebuah tugas tanggung jawab yang tidak terkira bebannya. Gempa yang berhenti menandakan mereka berhasil menggagalkan rencana itu. Sayangnya setelahnya ada beberapa dari mereka yang tidak kembali. Yang pertama adalah pewaris dan pemilik padepokan Ki Joyo Talun, seorang dalang muda bernama Ki Joyo Seno. Kini padepokan tersebut telah hancur porak-poranda oleh pertarungan itu. Dan ketiga orang lainnya, mereka adalah teman-teman yang menolong saya saat kejadian di pabrik gula dulu. Cahyo, Pak Le, dan Danan. Orang-orang hebat yang tidak pernah bisa diam melihat orang lain yang membutuhkan bantuan dari mereka. Bila kalian mendengar kabar dari mereka, kalian bisa menghubungi hotline kami ya di nomor berikut. Kami tim Radio Tengah Malam percaya mereka masih berjuang untuk kembali bersama kita. Ardian menghela nafas, berharap ada yang menemukan sosok ketiga temannya itu. Di belakangnya muncul sosok roh, seorang pria mencoba menepuk bahunya. Mereka masih hidup, aku bisa merasakannya, ujar roh Nandar mencoba menenangkan Ardian. Ardian pun mengangguk, matanya berkaca-kaca, penuh harap untuk bertemu dengan penyelamatnya dulu lagi. Di sebuah desa di Jawa Barat. Mas Jagat benar tidak bisa membuka dimensi itu lagi.
Jerigen masih menggerutu sambil mengupas singkong yang baru saja ia panen dari kebunnya. Bersama Mas Jagat yang tertidur di kursi kayu panjang di pinggir kebun. Yang bisa menghubungkan gerbang Jagat Segoro Demit hanya makhluk sekuatnya Sendang Rangu. Itu pun aku ragu ia bisa membukanya lagi. Jawab Mas Jagat, kalau gitu kita harus nyari makhluk sekuat dia untuk bisa menolong Mas Danen dan yang lain. Jerigen masih belum terima. Terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit itu bencana, Dirga. Kita tidak tahu makhluk apa yang akan muncul dari sana. Lebih baik kita percaya dengan mereka. Kalau ada manusia yang bisa lolos dari alam itu, aku yakin itu adalah mereka. Balas Mas Jagat. Di kampung Nyai Jambrong, sebuah tendangan melesat ke arah seorang nenek tua. Hebatnya ia menahan tendangan itu dengan tangan rentanya tanpa kesulitan sedikit pun. Sudah hampir seharian kita latihan, kamu masih belum puas? Tanya Nyai Jambrong. Guntur mundur dan memasang kuda-kuda lagi. Ada banyak hal di alam ini, Eyang. Semengerikan itu makhluk-makhluk yang dihadapi sama Mas Cahyo. Ucap Guntur, melanjutkan serangannya lagi yang bisa dengan mudah dihindari oleh Nyai Jambrong. Lantas, Nyai Jambrong lanjut melompat dan menendang Guntur. Kali ini ia bisa menghindar dengan sangat baik, tidak seperti dulu saat Guntur masih menjadi bulan-bulanan serangan Nyai Jambrong. Aku baru merasakan kegunaan ilmu yang Eyang ajarkan saat itu. Aku ingin belajar lebih lagi untuk bisa sejajar dengan mereka. Balas Guntur. Akhirnya matamu terbuka. Nyai Jambrong pun tersenyum. Aku harus bertambah kuat sampai saat Mas Cahyo kembali. Aku harus bisa menggantikan tugasnya. Jawab Guntur sambil terus melanjutkan latihannya. Terlihat dari sudut kebun, Arum sudah menunggu mereka sambil duduk manis memegang sebuah rantang. Menanti Guntur dan Eyangnya yang pasti akan kelaparan setelah latihan itu. Di lembah Keramat, aku sudah memberikan kabar tentang kejadian kemarin ke teman-teman radio tengah malam. Semoga saja ada kabar dari mereka. Ucap Ismi menjelaskan pada Dimas dan Rumi. Ya sudah, kita percayakan saja pada mereka. Balas Dimas. Mbah, jangan melamun terus, mereka pasti selamat. Ibu Rumi. Mbak Jiwo menghela nafas, menatap langit, dan menikmati hembusan angin di teras rumahnya. Ternyata memang ada manusia semacam itu, tidak memikirkan nyawanya sendiri, dan tidak ragu menghadapi bencana sebesar itu. Ucap Mbah Jiwo. Dimas dan Ismi duduk mendekati Mbah Jiwo, ikut menikmati pemandangan langit, dan hembusan angin yang membuat mereka merasa nyaman. Tanpa mereka, mungkin kita tidak bisa menikmati pemandangan ini dengan tenang seperti ini ya Mbah. Ucap Ismi. Dimas yang duduk di sebelah Mbah Jiwo sedikit melirik ke arah Ismi. Semoga mereka cepat kembali. Aku mau Pak Lek juga jadi saksi saat aku melamar Ismi nanti. Ucap Dimas tiba-tiba. Seketika Ismi menoleh ke arah Dimas dengan wajahnya yang memerah. Mas Dimas serius? Tanya Rumi kaget. Mbak Jiwo hanya tersenyum melihat tingkah laku cucu-cucunya yang membuatnya sangat bersyukur bisa hidup di umurnya saat ini. Serius? Masa bohong? Aku ngambil kopi dulu. Balas Dimas yang segera masuk untuk menghindari pertanyaan lain, sembari menyembunyikan rasa malu atas ucapannya sendiri. Di depan hanya tersisa Rumi yang memandangi Ismi dengan senyum meledek karena wajah salah tingkahnya yang terpampang jelas. Di tanah Dewata, wajah membuka gerbang dimensi itu adalah pelanggaran. Tidak ada satupun balian yang punya hak melakukan itu. Ucap seorang bapak yang cukup tua yang ditemui Pak Wajah. Wajah Pak Wajah terlihat kecewa mendengar pernyataan itu. Tapi Wi, alam ini berhutang pada mereka. Aku tahu ilmu Bali dan Jawa masih berhubungan erat. Hanya milik setingkat Wi lah yang bisa membantu mereka. Pinta Pak Wajah. Walaupun kamu sudah ku anggap saudara sendiri, aku tetap tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Hanya ada satu buat serat lontar yang memiliki petunjuk akan alam itu, dan aku tidak bisa menyerahkannya padamu.
Orang itu segera mengenakan kasutnya dan berdiri meninggalkan pendopo pura, tempat mereka berdialog. Mbak Wajah terlihat kecewa, entah ia harus mencari petunjuk kemana lagi. Orang tadi adalah kenalannya yang paling mampu yang mungkin bisa menolong Danan dan Cahyo. Namun sebelum meninggalkan tempat pendopo, tempat mereka berbincang tadi, Pak Wajah tersadar akan sebuah benda yang tertinggal di bekas tempat duduk temannya itu. Sebuah gulungan serat lontar. Ia mengambilnya, dan angkasa Jawa kuno tertulis di sana. Ia tahu, itu adalah serat yang membahas tentang alam jagat segoro demit. Pak Wajah pun tersenyum dan menoleh ke arah temannya yang masih bersiap menaiki sepedanya. Di ibu kota. Iya mbah, teman-teman kantor Rizal sudah keluar dari rumah sakit. Dokter sampai heran bagaimana caranya mereka bisa selamat. Ucap Rizal pada seseorang di teleponnya. Bagus kalau begitu, jaga dirimu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa bilang sama mbah. Ucap Mbah Wijen. Iya mbah, nanti saat libur Rizal mau ke sana. Rizal mau belajar lagi biar bisa sehebat Danan. Ucap Rizal. Iya Mas Rizal, nanti Panji ceritain kerennya Mas Danan waktu ngelawan demit-demit itu. Dia bahkan punya teman sosok penjaga bukit batu dan penunggu sendang. Pokoknya teman Mas Rizal keren. Ucap Panji yang merebut telepon genggam dari tangan Mbah Wijen. Iya, tunggu Mas ya. Titip jagain Mbah, balas Rizal. Siap Mas. Rizal pun menutup telepon itu dan kembali bersama teman-temannya. Belum ada kabar dari Danan, tanya Vira. Rizal menggeleng yang dibalas dengan tatapan kecewa dari Rangga dan Dian. Tenang saja, dia pasti kembali, aku yang jamin, balas Rizal. Pede banget kamu, udah mulai bisa ngeramal, tanya Rangga. Enggak lah, ini bukan ramalan, ini namanya percaya. Dari kejadian kemarin-kemarin dan cerita Mbah, aku jadi tahu kalau Danan pasti selamat. Balas Rizal. Pokoknya kalau Danan kembali, kita harus pesta. Aku yang traktir. Ucap Vira. Tapi kalau sama Danan, pestanya bukan di klub loh, tapi di tenda biru pinggir jalan. Ucap Dian. Lah kok gitu? Iya, Pak Pandi cerita kalau dia lebih suka makan di tempat begituan daripada di kafe. Wah, idaman perempuan banget ya. Rajin kerja, jago bela diri, sederhana lagi. Ucap Vira. Rangga tiba-tiba batuk dan segera mengambil gelasnya. Kami tahu itu batuk yang dibuat-buat untuk menyindir Vira. Semoga saja tidak lama lagi Danan akan ikut bergabung dengan kami di sini menemani perbincangan pelepas lelah kami. Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak Naya, saya pamit dulu ya. Ucap seorang warga yang membantu merapikan bangunan Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak, saya pamit juga. Mbak nggak masuk, sudah malam loh. Ucap seorang lagi. Monggo mas, saya masih mau di sini. Enak udaranya. Balas Naya dengan memaksakan senyumnya. Saat mulai sepi, ia terduduk sendiri, menatap rembulan. Padepokan yang sudah menjadi rumah keduanya, kini telah hancur. Keberadaan Danan dan Sena sama sekali tidak ia ketahui. Seketika itu, malam itu terasa begitu dingin untuk Naya. Kok jadi begini, Thomas? Keluhnya pada dinginnya malam saat itu. Naya terus menyeka air matanya dan berusaha untuk tegar. Ia pun menyembunyikan kesedihannya itu dan berdiri bersiap membantu orang-orang yang berada di dalam. Sebelum sempat masuk, terdengar suara sepeda motor dari seseorang membonceng seorang anak perempuan. Mas Jatmiko, kok tumben? Tanya Naya. Iya nih, si gendis aneh banget. Katanya minta ketemu Mbak Naya, mau ngajak ke pendopo desa. Ucapnya. Naya menoleh kepada gendis yang segera turun menggendeng Naya. Ayo Mbak Naya, ikut gendis. Emang ada apa, Cak Ayu? Tanya Naya. Ikut aja dulu. Ajak teman-teman yang lain juga. Paksa gendis. Naya terlihat bingung mendengar ajakan gendis. Sudah, kita ikut apa kata gendis saja, sekalian jalan-jalan. Anak-anak biar istirahat dulu. Ucap Mas Tono yang menghampiri Jatmiko. Mendengar ucapan Mas Tono,
Naya pun setuju. Mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka dan menggunakan kendaraannya masing-masing untuk mengikuti Jatmiko dan Gendis. Mereka melewati sebuah desa, tempat tragedi kematian Nyai Lindri dulu, dan memasuki hutan desa yang tembus ke sebuah tempat cukup lapang. Ada sebuah pendopo tua di sana yang berbatasan dengan jurang dengan pemandangan langit malam. "Di sana ada apa, Gendis?" tanya Naya. Gendis tidak menjawab. Ia seperti berkomunikasi dengan suatu sosok tak kasat mata di dekat tempat itu. Tak lama setelahnya, terlihat kilatan berwarna ungu tepat di dalam pendopo itu. Itu apa, Naya?" tanya Jatmiko. Aku nggak tahu, Mas." Naya menggeleng. Kilatan itu berubah menjadi sebuah lubang seukuran genggaman tangan. Sekilas terlihat ada alam lain di tempat itu. Sayangnya lubang itu kembali menutup bersamaan dengan munculnya sosok jasad yang terbaring di pendopo itu. "Mas Sena," ucap Mas Tono yang segera menyadari sosok itu. Seketika semua anggota padepokan menghampiri tubuh itu dan menangis. Mereka sudah tahu saat di jagat Segoro Demit, Sena sudah sangat terluka parah. Namun mereka masih berharap Sena masih bisa diselamatkan. "Mas Sena, terus siapa yang akan dalangin anggota wayang kita? Siapa lagi yang mau mengurus anak-anak yatim seperti kami dan mendidik hingga seperti ini? Aku belum siap meninggalkan padepokan." Berbagai tangisan terdengar di tempat itu. Naya pun menitikkan air mata tanpa henti. Namun Naya sadar akan sebuah benda yang diikatkan di baju Sena. Beberapa daun kering berukuran besar yang digulung menjadi satu. Ia mengambil daun itu dan melihat ada tulisan di atasnya. "Untuk Naya, mohon maaf. Mas belum bisa menepati janji Mas. Sepertinya Mas masih harus berjuang sedikit lagi untuk melihat wajah ayu Dik Naya lagi. Dik Naya nggak usah khawatir. Di sini ada Cahyo, Pak Le yang tak henti-hentinya membuat Mas Danan tertawa. Ada juga Nyi Sendang Rangu yang mulai ketahuan bawelnya setelah cukup lama kami bertualang bersama. Makanya Dik Naya nggak boleh sedih. Mas Danan dan yang lain pasti akan mencari jalan keluar dari alam ini secepat mungkin. Pokoknya suatu cara terbaik yang tidak memberi hal buruk ke alam kita. Kalau boleh, Mas titip ibu, sering-sering telepon dia ya. Mas akan lebih senang kalau Dik Naya mau mampir nemuin ibu. Tolong bilang ke ibu agar tidak usah khawatir. Anaknya ini sudah sehebat ayahnya. Dan tolong titipkan pesan serupa untuk Bule juga. Oh iya, Mas sudah ingat. Waktu itu di desa Kandimaya, Bapak dan Pak Le ngajak aku keliling desa, menyembuhkan beberapa warga yang kesurupan. Saat Pak Le dan Bapak lagi ngajarin Cahyo, ada seorang anak kecil menangis sendiri di kebun belakang. Itu Naya kan? Kamu masih ingat nggak? Waktu itu Mas Danan metikin bunga cempaka yang ada di depan dan makain itu ke telinga Naya. Pas mau bilang kamu cantik kalau pakai kembang itu, kalau tersenyum. Tangisan Naya langsung berhenti. Setelah itu Naya ngajak Mas Danan nyari kembang lebih banyak. Sampai Mas Danan dimarahin bapak karena pulang kemalaman. Sekarang utang Mas lunas ya. Kalau Naya tahu bunga cempaka atau yang sering Mas sebut dengan kembang kantil itu, berarti sebuah ikatan loh. Mungkin itu juga yang membuat Naya terus mengingat Mas. Dan semoga ikatan itu juga menghubungkan kita hingga pertemuan kita nanti. Saat itu air mata menetes di daun kering itu. Ingat Mas Danan, ingat, Naya ingat itu semua. Ucap Naya sambil berusaha menahan tangisnya. Naya ingat semua pertemuan kita sejak kecil karena Naya tahu Tuhan meninggalkan rasa ini pada Naya dengan maksud yang indah. Naya juga akan berjuang seperti Mas Danan. Naya nggak akan cengeng. Naya tunggu Mas Danan sampai Tuhan mempertemukan kita lagi. Gendis mendekat ke arah Naya dan memeluk Naya. Naya meresponnya dengan mengelus kepala Gendis dan tersenyum di dalam tangisnya. Ia pun mengusap air matanya dan memanggil teman-temannya. Mas Tono, Naya mau ke desa Kandimaya. Ucapnya tiba-tiba. Desa Kandimaya? Desanya
Ki Darubaya? Tanya Tono memastikan. Naya mengangguk. Seluruh teman-teman Sena itu berkumpul mendekati Naya. Naya mau belajar sama Nyai Kirana. Suatu saat Naya lebih pintar, Naya akan mengajarkan ilmu yang Naya punya lagi di padepokan ini, ucap Naya. Saat itu seluruh teman-teman Sena saling menatap dan berbincang satu sama lain. Kami ikut Naya, kami juga ingin belajar banyak dari Ki Darubaya. Saat sudah memiliki kemampuan yang pantas, kita bangkitkan lagi padepokan Ki Jual Talun, ucap mereka. Naya pun tersenyum. Gelapnya langit malam yang sedari tadi ia rasa suram berbalik menjadi pemandangan yang indah dengan secarik surat dari Danan. Sentra Ganda Mayit. Sekarang nama itu tidak lagi mengenai sebuah tempat yang menyeramkan. Bahkan sosok-sosok dedemit yang dibicarakan saat manusia berbicara tentang tempat itu. Kisah sejarah mengerikan tentang sentra Ganda Mayit pun hanya tersisa di jagat pewayangan. Saat ini sentra Ganda Mayit dipercaya merupakan tempat di mana roh manusia memulai perjalanan ke alam baka untuk menjadi harum atau disucikan. Sayangnya masih banyak yang datang ke tempat itu untuk mencari ilmu, kesaktian, atau melakukan ritual. Keberadaan orang-orang seperti itulah yang akan terus dimanfaatkan oleh jin atau dedemit untuk menyesatkan manusia dari jalan yang seharusnya. Alam jagat Segoro Demit. Pak Le, lihat itu, ada yang bentuknya kayak kuda tapi kepalanya kayak buto, ucap Cahyo yang melihat padang tandus dari atas pohon kering yang ia panjat. Pak Le jadi ingat tarian Jawa Timur yang namanya Turongo Yakso. Bentuk kudanya kayak begitu. Sudah, jangan aneh-aneh, cepat turun, perintah Pak Le. Belum Pak Le, belum ketemu yang mirip sama Pak Le, balas Cahyo. Seketika Pak Le menendang pohon yang Cahyo naiki dan membuatnya terjatuh dari pohon itu. Aduh, sakit Pak Le. Kan bercanda Pak Le, ucap Cahyo. Aku tak berhenti-hentinya tertawa melihat tingkah mereka. Nyi Sendang Rango pun terhibur dengan kelakuan mereka berdua. Tak kirain kalau sandal Pak Le udah habis bakal aman, gerutu Cahyo. Makanya jangan berani-berani kamu, ledekku. Di tengah perbincangan kami tiba-tiba Kliwon datang dengan membawakan beberapa buah-buahan yang terlihat hampir kering. Ya, kami bisa berharap makanan apa dari alam seperti ini. Setidaknya Kliwon cukup hebat bisa menemukan sesuatu yang bisa kami makan untuk bertahan hidup di tempat ini. Gerombolan demit itu sudah pergi, ayo kita lanjut, ajaknya Sendang Rango. Wanasura pun kembali keluar dari tubuh Cahyo dan Kliwon seketika kembali ke wujud kera raksasanya. Kami semua menaiki tubuh mereka dan melanjutkan perjalanan. Entah apa yang akan kami temui lagi setelah ini. Apakah jalan kembali menuju alam kami? Atau malah sebuah petualangan baru di jagat Segoro Demit? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.